of a good thing. Jadi Niki ini orang Indonesia ini sebenarnya ini. Orang Indonesia tapi dia tinggal di Amerika, kemudian dia banyak membuat lagu-lagu yang bagus ya. Salah satu lagu yang kita kenal itu judulnya adalah High School in Jakarta. Hmm. Ya, jadi dia bercerita mengenai bagaimana pergaulan di SMA-SMA yang ada di Jakarta gitu. Dan juga ada satu lagu juga yang mungkin banyak dikenal oleh teman-teman semua, judulnya adalah Every Summertime ya. Summertime. Dan ini Niki ini di Spotify itu sudah didengar oleh lebih dari 2,8 juta orang. Wah, sorry, 2,8 miliar orang. Wow. 2,8 miliar. Jadi udah banyak sekali yang mendengarkan gitu ya. Nah, lagunya judulnya Too Much of a Good Thing, ya, Too Much of a Good Thing. Jadi lagu ini eh, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, kita akan bicara mengenai too much. Ya, kalau kata Bang Haji itu terlalu, gitu Terus. ya. Jadi too much of a good thing ini artinya kan adalah eh, kebaikan yang berlebihan, gitu ya. Kebaikan yang berlebihan. Jadi sesuatu yang terlihat baik dan menggairahkan di awal itu seringkali itu menipu gitu ya, dan akhirnya menjerumuskan kita ke dalam rasa bosan dan apatisme ya, Hmm. perasaan apatis gitu ya. Jadi kita harus hati-hati nih ya kalau mendapatkan sesuatu yang kok ini too much, apa namanya, too good to be true Hmm. istilah gitu ya. Ini beneran nggak sih, ini kok kayaknya too good to be true nih. Nah, jangan-jangan ini sesuatu yang hanya menipu saja ya. Dan jangan lupa nanti kalau kita bicara mengenai happiness, lebih banyak belum tentu berarti lebih bahagia Hmm. gitu. Hmm. Mari kita simak syair dari lagu Niki ini ya. Jadi dia bilang, well, you look like you gonna break my heart. Sepertinya kamu akan menghancurkan hatiku. And I look like a tough shot in the dark on a good day. Dan saya terlihat seperti orang yang tangguh dalam kegelapan di hari yang baik. Intentions clear and stronger than the noon sky. Niat jelas dan lebih kuat dari langit di siang hari. You are the bee's knees, I'm the bull's eye, but in a doom way, ya. Kamu adalah lutut lebah, saya adalah sasarannya, tetapi dalam cara yang terkutuk, ya. Dia bilang begitu ya. You can do your own thing. Look, the choice is yours. Kamu dapat melakukan hal yang kamu inginkan. Lihat, pilihannya ada di tanganmu sendiri. But I can't help that I am the thing you are looking for. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena akulah yang kamu cari. Nah, ini pesan dari Niki ya. Dia bilang, we could be too much of a good thing. Kita bisa menjadi hal yang terlalu baik, ya. But isn't that a real good thing? Tapi apakah itu yang bagus? Oh baby, look me in the eye and say you don't got it bad. Oh sayang, tatap mataku dan katakan kamu tidak jahat. Jadi dia ragu-ragu nih gitu Hmm. ya. Baik kok, baik banget gitu. Jadi jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan di balik itu. Maybe it won't be a sure thing. Too much of a good thing. Too much of the good thing. Ternyata hal yang baik tapi terlalu banyak atau over itu juga belum tentu baik begitu ya Pak Arfan ya. Tadi juga sempat dibahas oleh Pak Arfan bahwa di dalam ilmu happiness banyak itu belum tentu bahagia begitu ya. Oke, Pak Arfan, kita mau bahas seputar hal ini lebih mendetail lagi. Namun jika boleh begitu ya, kita diberikan sedikit bocoran seputar apa sih dalam 1 jam ke depan yang akan kita bahas seputar too much. Apakah kita harus too much happy atau too much seperti apa agar kita punya satu pemikiran yang sama begitu. Silakan Pak Arfan. Ya. Yang paling penting kita harus paham definisinya. Hmm. Apa itu happiness? Ya kalau dikaitkan dengan too much ini ya. Apa itu happiness? Happiness is something between too much Mhm. and too little. Mhm. Gitu Wow. ya. Jadi happiness itu, ya kebahagiaan itu adalah sesuatu di antara, jadi ini yang namanya too much, ini namanya too little. Gitu ya. Ini terlalu banyak, ini terlalu sedikit. Yang namanya happiness itu bukan terlalu banyak dan bukan terlalu sedikit. Jadi apa itu happiness? Happiness is something between. Happiness adalah sesuatu di antara
too much and too little. Nah, di tengah-tengahnya, nah inilah happiness. Nah, kita harus cari itu happiness itu di mana. Jadi, happiness itu adalah kebaikan dalam takaran atau porsi yang tepat. Oke, kita keep dulu Pak Arfan. Kita jeda dulu sejenak. Apakah can we describe it as enough? Kita bisakah mendeskripsikan itu sebagai cukup, atau ada kalimat lain atau ada kata lain yang bisa merangkum itu semua? Kita jeda dulu Pak Arfan. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness di pagi hari ini. Kami jeda untuk satu commercial break berikut ini. Dan kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung di 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung, atau live chat YouTube channel Radio Smart FM. Di sana Anda bisa kemukakan pendapat Anda ataupun pertanyaan Anda. Kita jeda sejenak, tetap bersama dengan kami. Sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu berlebihan. Ada orang bijak mengatakan bahwa Smart Listeners itu nggak baik begitu ya. Terlalu emosional tentu tidak baik. Terlalu bahagia emang rasanya menyenangkan begitu ya, tapi ternyata terlalu bahagia juga nggak bagus. Bahkan ada yang bilang bahwa terlalu kaya atau terlalu banyak harta itu juga nggak bagus, Smart Listeners. Namun apakah benar demikian? Kita tanya kepada motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, benar nggak sih begitu? Iya benar. Kalau terlalu happy misalnya gitu ya, too much happiness. Yang terjadi adalah apa coba kalau kita terlalu happy? Nggak bisa merasakan empati kepada orang lain. Mungkin begitu, karena kita terlalu dipenuhi oleh perasaan yang meluap-luap ya. Orang yang terlalu bahagia itu nanti biasanya lupa diri gitu. Ya, lupa diri, kemudian dia jadi lengah gitu ya. Jadi lengah gitu ya. Misalnya kita lagi bahagia gitu ya, lagi happy banget, terus ada yang nawarin proposal gitu ya. Ya langsung aja kita approve aja gitu, kita nggak pakai mikir-mikir panjang gitu. Ya, karena kita lagi bahagia, kita ingin berbagi kebahagiaan itu. Itu namanya too much happiness. Ya, orang yang misalnya percaya diri gitu ya, percaya diri. Tapi ada yang terlalu percaya diri gitu. Akhirnya jadi apa? Kalau terlalu percaya diri? Kepedean. Kalau percaya diri sombong. Sombong. Gitu, ya. Gitu. Jadi terlalu itu pasti nggak akan bagus deh gitu. Ya, terlalu baik. Nah, itu kan ada orang yang terlalu baik. Akhirnya jadi apa? Diputusin Pak Arfan sama pasangannya, kamu terlalu baik buat aku katanya gitu. Terlalu baik ya akhirnya dia mungkin suka ditipu orang misalnya gitu ya. Terlalu baik ya. Terlalu jujur misalnya kan. Terlalu jujur akhirnya jadi naif gitu ya. Hal-hal yang nggak perlu diceritain jadi diceritain. Kan begitu gitu ya. Kalau kita menyukai diri sendiri bagus nggak? Bagus. Bagus kan? Karena kalau kita tidak menyukai diri kita sendiri itu namanya orang yang menyesali diri, orang yang nggak percaya diri gitu ya. Tapi menyukai diri sendiri bagus, tapi kalau terlalu suka sama diri sendiri, itu namanya apa? Narsistik, Pak Arfan. Narsis, ya gitu. Jadi terlalu itu pada akhirnya membuat segala sesuatu yang bagus sekalipun menjadi jelek gitu ketika ada kata terlalu. Baik. Sama berarti ya ketika orang tua ataupun mungkin bos begitu ya, protektif kepada buah hatinya, overprotective is not good. Protektif mungkin bagus. Pemimpin kepada bawahannya mungkin terlalu sayang kepada bawahannya mungkin bagus, tapi terlalu sayang itu juga tidak bagus begitu ya Pak Arfan ya. Oke. Kalau melihat dalam ilmu happiness Pak Arfan ya, tadi sempat Pak Arfan singgung di awal, something between too much and too little. Berarti ada di tengah-tengahnya. Apakah cukup? Itu bisa menjadi kata yang bisa mendefinisikan sebuah happiness atau kebahagiaan. Saya harus memikirkan lagi ya mengenai hal ini ya. Tapi sementara ini bolehlah kita katakan bahwa cukup itu ada di tengah-tengah gitu. Nah, cuma masalahnya cukup itu sangat abstrak gitu ya. Iya, benar. Yang kayak apa gitu ya. Misalnya kalau saya punya satu mobil itu cukup nggak itu sebetulnya? Gitu. Kan bisa abstrak kan? Benar. Saya punya satu mobil tapi mobilnya nomornya ganjil gitu ya. Wah, sekarang kalau nomor genap saya nggak bisa jalan dong gitu. Oh, berarti harusnya mobilnya dua kan seperti itu. Satu nomor genap, satu nomor ganjil gitu ya. Tapi apa benar dua itu cukup gitu. Nanti kalau salah satu mobil saya rusak gimana? Ya pas hari
hari genap, mobil genapnya lagi rusak lagi, saya nggak bisa pergi ke kantor dong gitu. Hmm, Berarti kurang dong kalau saya punya mobil dua hmm, gitu ya. Mungkin saya harus punya mobil tiga kali, ada satu cadangan begitu ya. hmm, hmm. Jadi cukup itu seperti apa gitu. Iya. Karena cukup itu bisa terus-menerus bergeser gitu. Hmm, Jadi kalau tadinya dari something between too much and too little, misalnya too much itu dikasih angka 10, too little itu dikasih angka 1 gitu ya. hmm, Cukup itu apakah ada di angka 5? Atau jangan-jangan sebelumnya ada di angka 5, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, 5 menjadi 6, menjadi hmm, 7, gitu. Itulah yang namanya cukup gitu. hmm, Jadi itu juga kita harus betul-betul hati-hati untuk mengatakannya gitu, hmm. Tasya. Oke, baik. Jadi apa kata yang tepat begitu ya Pak Arfan untuk mendefinisikan ini? Makanya saya harus pikirin lagi gitu apa ya. Tapi sementara ini bolehlah kita bilang cukup ya. Hmm, Sementara ini bolehlah kita bilang cukup gitu. Itu asal kita hati-hati gitu mendefinisikan cukup itu, karena seperti kita makan makan juga ya, misalnya ya. Misalnya kita makan ya. Katakanlah kita apa? Makan semangkuk bakso gitu hmm, ya. hmm, Gitu selesai satu bakso mata lebih besar dari perut kita kan gitu ya. Jadi kita beli dua, ternyata setelah beli dua langsung nggak enak rasanya gitu. Ketika terlalu banyak akhirnya menjadi tidak enak, menjadi bumerang buat kita gitu. Jadi sebenarnya cukupnya berapa ya? Nah kadang-kadang kita harus mencoba-coba gitu. hmm, Kita harus coba-coba gitu ya. Jadi satu kurang, oke, mau nambah tapi nambahnya berapa gitu. Ya, nambah satu lagi juga ternyata terlalu banyak. Mungkin nambahnya 1,5 kali ya. Jadi cukup tambah setengah mangkok aja gitu. Mungkin itu cukupnya seperti itu gitu. hmm, hmm, Tapi kadang-kadang yang menarik ya. Saya ambil contoh itu contoh sederhana aja. Misalnya saya makan makan bakso satu mangkok itu kurang gitu ya. Sebetulnya itu kurang itu seringkali hanya ada dalam pikiran sih. Sebetulnya sudah cukup itu. Satu hmm, mangkok itu udah cukup sebenarnya gitu. Cuman kok rasanya kurang gitu. Rasa kurang itu sebetulnya adalah dari hawa nafsu kita sih hmm, sebetulnya gitu hmm, ya. Dari kita mengatakan, wah kayaknya ini masih kurang. Coba tunggu sebentar deh. Kalau misalnya kita makan gitu, coba kita tunggu sebentar, ya. Kita minum, misalnya gitu ya, kita tunggu sebentar, mungkin tunggu 10 menit. Nanti rasanya cukup-cukup aja kok gitu. Ya, jadi memang kita harus mengelola rasa cukup itu gitu. Jadi baik. takarannya itu kita harus tahu takaran yang tepat gitu, supaya kita bisa menemukan. Ya nggak apa-apa sih kalau Anda mau coba-coba dulu ya. Oh, saya satu mangkok, satu porsi kurang. Oke. Ya udah kita coba dua deh gitu. Nanti kita dapat pembelajaran kan dari situ. Cukupnya kita tuh di berapa gitu. Hmm, hmm, hmm. Baik, tapi ada yang mengatakan juga Pak Arfan bahwa manusia itu nggak mengenal kata cukup, begitu kan? Karena itu Ya, tadi ada insting atau ada hawa nafsu yang dipakai di sana hingga akhirnya jadi greedy, jadi serakah, jadi rakus. Nah, ini gimana perspektif happiness melihatnya, Pak Arfan? ya. Jadi memang kita harus belajar mengendalikan diri sih sebenarnya ya. Mhm, Jadi kalau kita bicara mengenai takaran ini, inti dari semuanya itu adalah mengendalikan diri. Dan mengendalikan diri ini nanti bisa kemana-mana ini kita ngomongnya gitu ya. Mengendalikan diri itu bisa sampai pada apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu kan sebetulnya kan masalah mengendalikan diri ya. mhm, Tapi mengendalikan diri itu dimulai itu dari makanan. mmm, Dimulai dari makanan gitu. Maka saya ingat ada sabda Nabi itu yang pernah bilang, jangan makan sebelum kamu lapar mhm, dan berhentilah sebelum kamu kenyang gitu ya. Dulu saya menganggap itu biasa-biasa aja gitu ya, tapi lama-lama saya semakin meyakini itu gitu bahwa jangan makan sebelum lapar gitu. Karena kalau kita makan sebelum lapar, makanan itu sesungguhnya adalah hukuman buat kita gitu. mmm, Kita tuh kayak dihukum gitu. Kita nggak lapar ya, tapi kita dipaksa makan. Makanan tuh kayak sebuah siksaan, hukuman sebenarnya buat kita. Jadi benar banget itu, jangan makan sebelum lapar. Kemudian satu lagi, berhenti sebelum kenyang gitu. Saya juga dulu nggak percaya ini gitu. Kok berhenti sebelum kenyang ya gimana? Wong kita makan untuk supaya kita kenyang kok gitu. Tapi lama-lama saya jadi belajar gitu dari pengalaman hidup saja ya. Saya jadi belajar bahwa sebetulnya kenyang itu adalah masalah persepsi gitu. mmm, Kadang-kadang perut kita sebenarnya udah kenyang, udah cukup gitu, tapi hawa nafsu kita yang mengatakan masih ingin lagi dan lagi gitu. Sehingga kita seringkali punya persepsi yang salah mengenai kenyang gitu. mmm, Ya, maka sekarang saya sudah mulai mempraktekkan itu. Jadi kalau makan itu masih kurang, kayaknya masih lapar, stop gitu.
Karena seringkali itu hanya persepsi. Persepsi itu artinya hanya ada di pikiran, bukan di perut. Itu hanya ada di pikiran. Stop, kemudian saya minum, kemudian udah tenangkan diri saja. Nanti 10 menit, 15 menit cukup akhirnya gitu. Nggak perlu nambah, ternyata nggak perlu nambah gitu. Ternyata nggak perlu nambah gitu. Jadi kalau begitu selama ini kalau saya nambah itu gimana ya? Nah kalau saya nambah itu sebetulnya hawa nafsu aja sih sebenarnya. Hmm. Ya takaran itu kadang-kadang kalau misalnya kita beli makanan di luar ya, misalnya sepiring bakso, memang sebetulnya itu udah ditaker tuh, itu udah ditaker untuk kita bisa makan tuh kenyang gitu sebetulnya gitu. Itu Mhm. sudah yang bikin bakso itu udah memperkirakan oh kayak gini nih ini kenyang. Kalau makan gado-gado segini nih kenyang gitu. Emang udah dihitung gitu. Kita masih nambah gitu karena kita merasa biasanya kita lebih dari itu gitu. Nah, itu sebetulnya hanya pikiran-pikiran kita saja. Jadi betul sekali berhentilah sebelum kenyang gitu. Nah, itulah yang namanya pengendalian diri. Nah, tapi pengendalian diri itu mulainya dari makan nanti. Selalu mengendalikan diri itu selalu dimulai dari makan, kemudian nanti meningkat ke pola hidup Mhm. gitu ya. Apakah kita orang yang konsumtif apa enggak gitu ya. Nanti kemudian meningkat pada pola pola bergaul, Mhm. pola pikir dan Mhm. sebagainya. Nanti ujungnya banyak gitu. Tapi Mmm. selalu diawali dengan makanan. Oh, menarik ini sih, Pak Arfan. Oh, iya ya, bener ya, ketika saya pikirkan lagi, oh iya, demikian adanya ya, begitu ya. Daripada terlalu banyak, too much, nanti malah, berlebihan, malah jatuhnya jadi kalau namanya makanan gitu kan jatuhnya jadi kesehatan begitu kan, belum lagi nanti kan ke gaya hidup, kebiasaan itu juga dibentuk dari, pola makan, bisa terlihat dari situ. Menarik ini Pak Arfan pembicaraan kita seputar too much karena berhubungan dengan banyak hal, banyak aspek di hidup kita dan, saya izin untuk mungkin dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Jadi gimana agar kita bisa happy, agar kita bisa bahagia dan tidak berlebihan? Ada di antara too much and too little, ada di posisi yang tepat. Gimana caranya? Ya. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Sekali lagi, saya mengundang Anda di 0812 11 12 959 atau live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini.